Baik, selamat Natal, selamat Tahun Baru buat sekalian. Ya, tadi Ketua Panitia bilang kita sudah agak terlambat ya. Ya. Nah, kalau memang dihitung dari 25 Desember ya memang terlambat ya. Tapi sebenarnya juga dalam tradisi-tradisi gereja juga tidak semua gereja 25 Desember. Ada gereja yang menetapkan, mayoritas gereja menetapkan tanggalnya 25 Desember. Ada gereja yang menetapkan 7 Januari, itu adalah hari Natal. Ada aliran yang bahkan menetapkan Natal itu Oktober. Ada yang menetapkan itu Mei. Jadi memang ada kontroversi atau perdebatan seputar tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu kapan. Ya, walaupun mayoritas percaya bahwa itu di 25 Desember. Tetapi sebenarnya itu masih menjadi kontroversial. Makanya setiap tahun kalau kita mau merayakan Natal selalu ribut di medsos. Yesus sebenarnya lahir kapan? Ya. Nah, bukan hanya tanggal tapi tahun. Saudara, kalau kita belajar tentang sejarah dunia, maka kita perhitungan sejarah dunia itu kan diletakkan di tahun kelahiran Yesus. Makanya kita belajar sejarah tahun 100 sebelum Masehi, tahun 500 Masehi. Masehi itu dari kata Ibrani Mesias, Masihah. Bahasa Ibraninya yang bahasa Yunaninya Kristus. Makanya sebelum Masehi itu sebelum Kristus lahir. Setelah Masehi itu setelah Kristus lahir. Bahasa Inggris pakai BC, before Christ, atau bahasa Latin AD, Anno Domini, tahun Tuhan kita. Jadi kalau misalnya di sini saudara, posisinya di sini dan dikatakan tahun 100 sebelum Masehi, artinya 100 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi kalau dibilang tahun 50 Masehi, artinya 50 tahun setelah Yesus lahir. Kalau dibilang tahun 2 sebelum Masehi, 2 tahun sebelum Yesus lahir. Tahun 2 Masehi, 2 tahun setelah Yesus lahir. Tahun 1 sebelum Masehi, 1 tahun sebelum Yesus lahir. Tahun 1 Masehi, 1 tahun setelah Yesus lahir. Jadi Yesus lahir tahun berapa? Mestinya tahun 0 ya. Hanya masalahnya di dalam perhitungan kalian tidak ada yang namanya tahun 0. Adanya tahun 1. Karena itulah ditetapkan Yesus lahir tahun 1 Masehi. Sekarang kita tahun 2025, berarti 2025 Masehi. Artinya Yesus lahir 2025 tahun yang lalu. Begitu hitungannya. Hanya saja begini. Waktu Yesus lahir ada cerita Raja Herodes mau bunuh Yesus. Masalahnya menurut sejarah Roma, Raja Herodes itu mati tahun 4 sebelum Masehi. Bagaimana Yesus baru lahir di tahun 1 sedangkan Herodes sudah mati tahun 4? Yesus mestinya lahir minimal 2 tahun sebelum Herodes mati. Mengapa hitungnya 2 tahun? Karena Herodes waktu dengar orang Majus datang cari raja baru lahir, habis itu dia perintahkan bunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Berarti Herodes memperhitungkan pasti orang Majus ini telah memberi keterangan, kami telah melihat bintangnya 2 tahun lalu. Makanya dia perhitungkan berarti itu anak sudah 2 tahun. Maka bunuh itu anak-anak di bawah 2 tahun. Ya. Nah, maka kalau Herodes mati tahun 4, ya, maka Yesus kira-kira paling cepat lahir 2 tahun sebelum tahun 4, maka tahun 6. Tahun 6 min 6 sebelum Masehi. Hanya apakah orang Majus bertemu dengan Herodes pas tahun mati tahun 4? Mungkin orang Majus ketemu Herodes tahun 5. Kalau ketemunya tahun 5, maka 2 tahun sebelum tahun 5 bisa tahun 7 atau tahun 8. Tapi mayoritas ahli itu percaya Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi. Sebelum Masehi artinya apa? Sebelum Yesus lahir. Kalau Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi, berarti Yesus lahir 6 tahun sebelum Yesus lahir. Nah, ini jadi bingung kan? Ya memang membingungkan karena
sebenarnya ada kesalahan dalam kalender kita. Ini kalender kita yang kita pakai sekarang itu berdasarkan kalender Gregorian, kalender Masehi, itu dibuat oleh seorang namanya Dionysius Exiguus. Sebelum ada kalender ini, itu dipakai kalender berdasarkan tahun pendirian kota Roma, ab urbe condita. Maka tahun 15 ab urbe condita berarti 15 tahun setelah pendirian kota Roma. Seperti itu pakai perhitungannya. Hanya setelah diganti kalendernya ke kalender Masehi, Dionysius Exiguus membuat perhitungan. Dan ternyata setelah dia bikin dan kalendernya dipublikasikan di seluruh Romawi, ketahuanlah bahwa hitungannya kelebihan 6 tahun. Maka mestinya ini Yesus ditempatkan di sini tahun 1. Tapi karena kelebihan 6 tahun, harusnya mau tahu benarnya mundur 6. Makanya Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi. Maka semua perhitungan tahun harusnya bergeser 6 tahun. Sekarang kita ada di 2025. Ini hasil salah hitung. Harusnya kita belum tahun 2025. Harus min 6 dari sekarang. Jadi sekarang 2019. Selamat tahun baru 2019. Ya. Nah, itu karena problem seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya tanggal itu juga kontroversial, tahun juga itu perkiraan. Tapi sebenarnya bagi orang Kristen itu kan tidak penting Yesus lahir kapan dan tahun berapa. Yang paling penting adalah fakta bahwa dia sudah lahir. Itu tidak bisa digugat. Kenapa? Karena seandainya kita tutup Alkitab, tidak pakai Alkitab, bisakah kita membuktikan bahwa ada orang yang namanya Yesus pernah mati dan bangkit? Bisa. Kenapa? Karena sejarawan-sejarawan Romawi ya, yang non-Kristen sekalipun, ada yang paling terkenal namanya Flavius Josephus dalam bukunya Antiquities of the Jews, dan juga dia menulis buku setebal bantal itu namanya Jewish War. Nah, itu di dalam pasal 18-nya dia memberikan kesaksian bahwa memang pernah ada orang yang hidup pada abad pertama yang namanya Yesus. Sejarawan Roma Tacitus dalam bukunya Annals itu memberi kesaksian bahwa ada orang namanya Yesus yang mati disalib oleh pemimpin kita Pontius Pilatus, yang oleh pengikutnya itu dipercaya sebagai Kristus. Ada sejarawan namanya Pliny the Younger, Mara Bar Serapion, semua non-Kristen. Dan mereka tanpa sengaja, mereka menulis sejarah tapi menyinggung tentang seorang nama Yesus yang hidup, mati, bangkit pada abad pertama. Walaupun mereka tidak percaya. Tapi kesaksian mereka meneguhkan bahwa seandainya kita tidak pakai Alkitab, kita masih bisa percaya dari sejarah sekuler bahwa ada yang pernah mati, bangkit, lahir sebelumnya, dan namanya Yesus. Karena itu yang paling penting bukan tanggal berapa dia lahir, tahun berapa dia lahir, dia sudah lahir. Dan yang lebih penting lagi, waktu dia lahir ke dunia, dia bikin apa buat kita. Saya mau ambil contoh. Ya terserahlah saudara itu pro Pak Jokowi atau tidak, atau benci Pak Jokowi, saya nggak tahu lah. Tapi marilah kita ambil pandangan umum bahwa banyak orang mengakui bahwa Pak Jokowi telah berbuat banyak untuk negara kita. Nah, pertanyaannya, Pak Jokowi punya ulang tahun kapan? Banyak orang gak hafal kan? Kenapa? Karena sebenarnya Pak Jokowi lahir kapan itu gak penting. Yang penting itu adalah dia sudah buat apa untuk bangsa ini. Nah, itu yang penting. Yesus itu yang penting adalah dia sudah lahir dan bikin apa untuk bangsa ini. Bukan soal dia lahir kapan. Ya. Nah, itu kira-kira perhitungan sejarahnya semacam itu. Jadi kalaupun kita bikin Natal di tanggal begini juga gak terlambat juga. Ya. Nah, aman-aman saja. Ya. Nah, tema kita ini adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tema nasional yang diberikan oleh PGI. Ada lagunya ya. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Nah, ini tentu tidak dimaksudkan harfiah.
Ya, baca Alkitab harus hati-hati. Karena kalau kita ketemu di Alkitab, ada yang bermakna harfiah, ada yang bermakna simbolis, ada yang bermakna kiasan. Waktu saudara baca Nuh melepaskan burung merpati dari Batra, itu merpati sungguh-sungguh, jangan dibikin macam-macam. Gitu. Tapi pada waktu Yesus dibaptis dan Roh Kudus, merpati turun ke atasnya, itu simbol. Simbol dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus bukan merpati, merpati bukan Roh Kudus. Kalau merpati adalah Roh Kudus, waktu kau makan burung merpati, kau makan Roh Kudus. Gitu? Waktu kucing makan burung merpati, itu sama dengan kucing makan Roh Kudus. Tidak. Nah, kalau begitu merpati di situ simbol. Tapi waktu dia bilang, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, itu merpati kiasan. Waktu Petrus ambil pedang, potong telinga hamba imam besar, itu pedang sungguhan, harfiah. Tapi pada waktu bilang firman Tuhan seperti pedang bermata dua, itu simbol. Tapi pada waktu di Roma 13, tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Maksudnya bukan pemerintah kemana-mana bawa pedang, bukan. Itu kiasan dari hak menghukum. Jadi pemerintah diberi kuasa untuk menghukum orang yang bersalah. Nah, marilah kita pergi ke Bethlehem yang diangkat oleh PGI ini. Bukan suruh sungguh-sungguh kita semua pergi ke Bethlehem, karena biayanya mahal. Itu mau Holy Land Tour mahal. Ya, saya 1 tahun bisa 3-4 kali ke Israel bawa orang. Ya, nah lalu 1 kali saya berdiri mau masuk Bethlehem sekarang juga susah, karena Bethlehem sekarang tuh ada di wilayah Palestina. Ya. Dan Israel sudah pagar Palestina kayak penjara, itu dengan tembok yang tinggi sekali. Ya, sampai susah masuk. Makanya 1 kali saya berdiri di pinggir tembok Palestina, lalu di situ ada gambar, mereka gambar dan ada tulisan, seandainya Yesus lahir hari ini, orang Majus, gembala tidak bisa masuk. Kenapa? Karena temboknya Israel terlalu tinggi, ya, karena Yesus lahirnya di dalam sana, mereka tidak bisa masuk. Nah, jadi sebenarnya, ya, marilah kita pergi ke Bethlehem itu adalah bahasa kiasan. Sama seperti mungkin kalau saudara dari lagu gereja-gereja tua, di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Ya, di salibmu, kita juga tidak pergi ke Golgota sana untuk sujud di salib. Tidak, itu bahasa kiasan. Jadi sebenarnya marilah kita pergi ke Bethlehem, itu adalah bahasa kiasan di dalam menyambut Natal atau menyambut Yesus yang lahir di sana. Siapa Yesus yang lahir di sana? Menurut berita, kita tidak usah baca itu cerita lagi, saya yakin semua sudah tahu ya. Tadi sudah dibaca juga di dalam bahasa, berbagai macam bahasa itu ya. Pada malam Natal yang pertama, Tuhan Allah kirim dia pun anak buah, gitu. Malaikat datang, lalu malaikat kasih berita Injil, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, ya, di kota Daud. Nah, lalu setelah itu ada pujian, malaikat pergi, lalu para gembala, marilah kita pergi ke Bethlehem. Nah, saudara-saudara, berita Natal itu datang, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Nah, ini penting karena yang punya konsep Juru Selamat di seluruh dunia itu tidak ada agama lain. Hanya Kristen yang punya konsep Juru Selamat. Yahudi ada, tapi hanya bayang-bayang saja. Nah, sementara Kristen mempunyai konsep yang paling lengkap dan paling sempurna tentang Juru Selamat. Karena itulah saya mau mengajak kita belajar ini. Nanti kita akan berujung di Bethlehem, ya. Nah, saya mau menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, ya, mari kita melihat bahwa Yesus sebagai Juru Selamat ini ada kaitan dengan dosa. Yang pertama adalah bahwa semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Alkitab berkata bahwa semua manusia itu berdosa. Dosa pertama terjadi karena Adam dan Hawa. Tapi selanjutnya Paulus mengucapkan satu ayat yang penting sekali. Itu di dalam Roma pasal yang ke-5. Sebab itu, oleh satu pelanggaran
pelanggaran Adam. Satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Jadi hanya Adam yang melanggar, tapi semua orang dihukum. Oleh ketidaktaatan satu orang, Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi saudara, gara-gara Adam berdosa, semua jadi berdosa. Gara-gara Adam yang tidak taat, semua jadi dihukum. Kok rasanya tidak adil ya? Kenapa dia yang berdosa, kita semua yang kena akibat? Karena Adam itu perwakilan manusia. Oke, kalau kita lagi nunggu-nunggu timnas kita mau maju ke Piala Dunia nih ya. Yang main berapa orang di lapangan? 11. Kalau 11 itu main, katakanlah mereka menang, kita semua berteriak, kita menang, kita menang. Memangnya kau ikut main? Tidak kan? Tapi kenapa merasa menang? Karena 11 orang itu perwakilan kita. Kalau 11 orang itu menang, kita semua menang. Kalau 11 itu kalah, kita semua kalah. Kalau 11-nya draw, kita semua draw. Kenapa bisa begitu? Ya karena mereka perwakilan kita. Nah, Adam itu perwakilan seluruh manusia. Maka Adam suci, semua suci. Adam jatuh, semua jatuh. Adam taat, semua taat. Adam tidak taat, semua tidak taat. Adam berdosa, semua berdosa. Nah, itulah sebabnya maka kita semua jadi orang berdosa. Dosa itu ada dua macam. Pertama namanya original sin. Dosa asal atau sifat dosa. Dan yang kedua baru perbuatan dosa. Nah, seseorang sudah menjadi orang berdosa sebelum berbuat dosa. Karena begini, dosa itu, original sin itu menyangkut status. Oke, saya kasih gambaran begini lah. Macan itu adalah binatang buas. Waktu macan terkam kambing, macan binatang buas. Tapi kalau macan tidak terkam kambing, macan tidur saja, binatang buas atau tidak? Kalau macannya tidur, dia binatang buas atau tidak? Binatang buas juga, ya kan? Berarti binatang buasnya dia itu di dalam diri, tidak peduli dia terkam kambing atau tidak terkam kambing. Nah, kita itu statusnya orang berdosa, tidak peduli kita sudah berbuat dosa atau belum. Itulah sebabnya di dalam kekristenan, anak baru lahir atau masih dalam kandungan ibunya, statusnya sudah berdosa. Berbuat dosanya belum. Coba lihat Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Maka anak bayi, janin itu sudah statusnya orang berdosa. Berbuat dosanya belum. Nanti setelah dia mulai agak ini, baru dia mulai tahu berbuat dosa. Ya, kalau mau anak tahu bahasa Mandarin, kita kasih kursus bahasa Mandarin, kursus bahasa Inggris, ya. Tapi tidak usah kasih kursus maki-maki. Dia pasti tahu. Kenapa? Dari sifat dosa. Nah, setelah itu baru muncul perbuatan dosa, sehingga akibatnya semua orang berdosa. Kenapa bisa begitu? Karena yang paling atas itu dosa. Karena yang paling atas itu dosa. Dan kalau kita semua mengakui bahwa semua kita keturunan Adam dan Hawa, maka yang dihasilkan oleh orang berdosa pasti adalah orang berdosa. Kalau monyet laki kawin dengan monyet perempuan, punya anak, anak monyet apa? Kalau monyet punya cucu, punya cicit, punya cecet, dan 100 generasi tetap monyet. Tidak bisa ada generasi ke-17 monyet melahirkan buaya. Nggak bisa, ya kan? Terus, nah kalau di atas ini adalah orang berdosa, maka dia hanya bisa menghasilkan seluruh generasi adalah orang berdosa. Itulah sebabnya kita semua itu orang berdosa. Dan kesadaran akan dosa ini penting, karena Yesus bilang kalau orang nggak tahu dia sakit, dia nggak butuh tabib itu. Ya, kalau orang tidak merasa dia berdosa, dia nggak butuh juru selamat. Nah, jadi hal pertama yang kita tegaskan sekarang adalah bahwa semua kita orang berdosa. Yang kedua adalah
orang berdosa harus mengalami penghukuman Allah. Karena dosa itu kan melawan hukum Tuhan, rongrongan terhadap kesucian Tuhan. Masalahnya Tuhan ini Tuhan yang adil. Keadilan itu menuntut penghukuman bagi yang bersalah. Sekarang kalau ada orang korupsi lalu tidak dihukum-hukum, kita akan bilang ini hakim tidak adil. Ya kan? Maka keadilan itu menuntut untuk orang bersalah dihukum. Nah, di dunia ini kadang-kadang orang bersalah tidak dihukum. Tapi yang tidak bersalah bisa dihukum. Nah, itu namanya tidak adil. Tapi keadilan, apabila kita percaya Tuhan Maha Adil, maka keadilan Tuhan itu mewajibkan dirinya menghukum orang berdosa. Coba lihat Nahum 1 ayat yang ketiga, ya. Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya, tetapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Maka bersalah itu pasti dihukum oleh Tuhan. Tidak bisa tidak. Maka tadi kalau kita semua sadar kita orang berdosa, artinya kita semua ini di bawah hukuman ini. Ya, di bawah hukuman. Lalu pertanyaannya, waktu orang berdosa hukumannya apa? Nah, kita lihat dosa pertama, Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Hukumannya apa? Mati. Roma 6 ayat 23 bilang upah dosa ialah maut. Maut itu mati. Coba kembali ke ayat sebelumnya. Pada hari engkau memakan pasti engkau mati. Ini firman pada Adam. Jadi kalau Adam makan buah itu hari Rabu, matinya kapan? Hari Rabu. Ya. Makan buahnya hari Jumat, matinya hari Jumat. Nah, setelah Adam makan buah itu, mati nggak? Ternyata dia masih umur panjang, 930 tahun. Ternyata nggak mati. Tuhan Yesus bilang, hari engkau makan, Tuhan Allah bilang, pasti engkau mati. Tapi ternyata habis makan Adam tidak mati. Ini membuat si gembul, guru gembul itu bilang bahwa Tuhan Allah pembohong dan setanlah yang benar. Itu saya lagi mau tanggapi dia, hanya baru 1 kali saja, masih belum ada waktu karena dalam perjalanan. Kalau tidak saya mau jelaskan kepada dia, apakah betul Tuhan Allah bohong? No. Karena pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Faktanya tidak mati. Ya, karena kau hanya paham mati itu putus napas. Padahal tidak. Mati itu luas. Ada 3 jenis kematian. Jenis kematian pertama namanya mati rohani. Kalau mati rohani itu artinya apa? Artinya putus hubungan dengan Tuhan Allah. Terpisah dari Tuhan Allah. Coba lihat Kejadian 3. Ini setelah dosa terjadi ya. Kejadian 3. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden dan menghalau manusia itu dari sebelah timur Taman Eden. Setelah mereka berbuat dosa, pada hari mereka memakan, langsung Tuhan Allah usir. Berarti langsung terpisah. Berarti terpisah ini mati rohani. Berarti pada hari engkau memakannya, engkau langsung terpisah dari Tuhan. Mati rohani. Jadi yang terjadi pada hari memakan itu bukan mati fisik, mati rohani. Ya, mati rohani itu terpisah. Makanya Yesaya 59 itu bilang apa? Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Itu jenis pertama. Baru jenis kedua namanya mati jasmani, putus napas. Ya, makanya coba orang pernah tanya saya, Pak Pendeta, baca di Alkitab Adam umur 930 tahun, Metusalak 969 tahun. Itu apakah kalendernya sama dengan kita ya? Jangan-jangan 1 bulan dianggap 1 tahun. Ya, kok umurnya panjang-panjang? Tidak. Saya pernah mengadakan penyelidikan dari itu, dan dari zaman dulu memang ada selisih-selisih hari, tapi selisih hanya beberapa hari, kalender-kalender kuno itu, tapi rata-rata sama. Jadi memang umur mereka tua-tua sampai 900-an. Nah, tapi setelah kejatuhan daya hidup itu menurun sampai akhirnya orang umurnya makin pendek, ada yang lahir langsung mati, ada yang belum lahir sudah mati. Tapi mati jasmani itu bagian dari dosa. Seandainya dosa tidak terjadi, kita tidak akan mati. Nah, setelah kematian ini, kejatuhan ini, kita tidak pernah bisa menghindar dari kematian.
Makanya kalau saya khotbah ulang tahun, saya bilang, saudara-saudara yang berulang tahun, dengar baik-baik. Saudara makin dekat lubang kubur. Ya kan? Karena Tuhan tuh sudah tetapkan kita mati umur berapa. Misalnya Tuhan tetapkan mati umur 50. Waktu saudara ulang tahun ke-40, kan stok sisa 10. Ulang tahun ke-41, sisa 9. 42, sisa 8. Jadi sebenarnya ulang tahun itu tambah panjang umur atau tambah pendek? Tergantung lihat dari mana, gitu? Kalau lihat dari sini kan 40, 41, 42 tambah panjang. Maka kita dengan senang panjang umur, ya. Tapi coba kalau lihat dari sini, 10, 9, makin pendek ini. Maka makin ulang tahun itu artinya umur makin pendek dan sedikit lagi jadi almarhum. Kan tidak bisa dihindari namanya kematian itu. Ada orang bilang, pendeta, saya kepengen tahu saya mati di mana. Supaya kalau saya tahu saya mati di mana, sampai kapanpun saya tidak pernah ke sana. Ya, kalau saya tahu saya mati di Banjarmasin, saya nggak akan pernah injak di tempat, ya. Tapi kan tidak bisa. Dari Irak itu ya, ada cerita seorang pembantu budak, dia pergi ke pasar. Mereka percaya di sana kalau malaikat maut sudah panggil kau, berarti malam ini kau harus mati. Maka ini budak pergi ke pasar. Begitu dia pergi ke pasar, dia lihat ketemu dengan malaikat maut, dan malaikat maut panggil dia. Hei, maka dia pikir ini malaikat maut mau cabut nyawanya. Maka dia langsung pucat. Begitu dia pucat, dia lari sampai ke rumah, pucat, ketemu tuannya. Tuan tanya, kenapa kau pucat? Lalu dia bilang, Tuan, tadi di pasar saya ketemu malaikat maut, dan malaikat maut melambai-lambai kepadaku. Dia pasti mau cabut nyawaku. Aku takut sekali, Tuan. Saya mau lari jauh dari sini. Kasih saya seekor kuda, saya mau lari jauh. Akhirnya tuannya kasihan kasih kuda. Lalu tuannya bilang, kau mau kemana? Saya mau lari ke kota yang paling jauh, ujung sana, namanya kota Samara. Akhirnya dikasih kuda, pergilah dia ke Samara. Tapi tuannya penasaran dengan ini malaikat maut. Tuannya pergi ke pasar, ketemu malaikat maut. Malaikat, kenapa kau menakut-nakuti hambaku? Malaikat bilang, tidak, aku tidak menakut-nakuti dia, tapi kau melambai-lambai, dia ketakutan. Malaikat bilang, tidak, saya hanya penasaran. Panggil dia, mau nanya. Hanya apa? Karena menurut yang tersurat, malam ini saya harus jemput dia di Samara. Saya heran kenapa dia ada di sini, gitu. Mau nanya aja, ya. Nah, menurut yang tersurat harus cabut nyawanya di Samara, dan dia tadi lari ke Samara. Dia tidak lari menjauhi kematian, tapi mendekat kematian. Sudah saatnya mati, mati. Belum saatnya mati, nggak akan mati. Ya. Ada orang yang sudah bawa tanah, tidak mati-mati. Ada orang yang bawa parfum, selesai. Ya kan? Nah, maka itu jenis kematian kedua. Nah, kematian kedua. Lalu ada jenis kematian yang ketiga. Kematian yang ketiga ini adalah kematian kekal. Itu masuk neraka. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan. Itulah kematian yang kedua. Nah, berarti mati rohani, mati jasmani, neraka, mati kekal. Itu 3 jenis kematian. Maka orang berdosa harus mengalami ini 3 jenis kematian. Pertama, kita semua putus hubungan dengan Tuhan Allah. Kedua, kita semua akan mati, putus napas. Dan yang ketiga, kalau tidak ada solusi, kita semua akan pergi ke neraka. Sekarang banyak orang tidak percaya neraka. Tapi ingatlah, kalau ada tokoh Alkitab yang paling banyak bicara neraka itu Yesus. Jadi kalau sampai neraka betul tidak ada, Yesus pembohong besar. Tapi kalau Yesus jujur, neraka betul-betul ada. Ya, sama seperti surga betul-betul ada. Tapi kita tidak pernah lihat. Kita ya memang kan tidak segala hal yang ada itu harus dilihat. Siapa pernah lihat listrik coba? Loncong atau segitiga atau bulat? Kan tidak ada. Tapi apakah hanya karena tidak dilihat berarti tidak ada? Coba kau pegang kabel telanjang coba. Langsung kamu sadar dia ada, bukan? Itu yang tidak dilihat juga belum tentu tidak ada. Nah, itu realitas rohani. Maka ingatlah, orang berdosa mati rohani, putus hubungan. Mati jasmani, putus napas.
dan masuk neraka selama-lamanya. Yang ketiga, manusia tidak bisa diselamatkan dengan cara apapun dari hukuman itu. Alam menghukum, tapi manusia tidak punya solusi apa-apa. Penting sekali untuk melihat bahwa di dalam dunia ini ada banyak orang berpikir bahwa mereka bisa selamat dengan amal saleh, perbuatan baik mereka. Tapi kekristenan tidak melihat itu. Perbuatan baik tidak punya andil di dalam keselamatan kita. Kalau kita lihat di Galatia 2 ayat 16, dia bilang, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan firman Tuhan yang baik-baik kan. Nah, tidak ada seorang pun dibenarkan karena hukum Taurat. Bahkan perbuatan baik kita pun, menurut Yesaya 64 ayat 6, dia bilang, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kain kotor di sini ini bukan kain pel, bukan kain lap meja, bukan. Itu kain pembalut wanita waktu menstruasi pada zaman dulu. Maka segala kesalehan kita, saudara bayangkan, kesalehan saja kayak kain pembalut. Kalau dosa, lebih parah itu ya. Lebih parah itu. Nah, Alkitab bilang seperti cemar kain. Ya. Her monthly flow dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, artinya aliran bulanan seorang wanita. Jadi darah menstruasi itu menggambarkan dosa, pembalutnya itu melambangkan perbuatan baik. Jadi kalau orang mau masuk surga dengan berbuat baik, Tuhan saya punya tiket apa? Pembalut. Kau gila kah? Tidak. Maka tidak bisa ada orang yang bisa. Dan memang kita ini berbuat baik juga tidak bisa menutupi pelanggaran, dan itu kita akui. Kalau saya bermasalah dengan Bapak, tiba-tiba saya pukul Bapak gigi rontok 3. Bapak lapor saya ke polisi, lalu sidang pengadilan, tapi saya dapat jadwal sidang pengadilan 2 minggu depan. Begitu 2 minggu depan saya tahu ada waktu. Maka besok saya langsung, ada orang sakit, saya bantu. Ya, ini ada orang susah, panti jompo, ada pembangunan gereja di sana, ada bencana alam. Lalu sidang pengadilan lah di peradaban. Apakah saudara pukul si Bapak sampai gigi rontok 3? Betul Pak Hakim. Tapi Pak Hakim mesti tahu, besoknya saya ada bawa bantuan. Ini bukti transfer. Saya ada bawa bantuan ke panti jompo. Ini fotonya, dokumentasinya, semua. Apakah hakim akan mempertimbangkan semua amal saleh saya untuk menutupi pelanggaran ini? Gak bisa. Lo mau berbuat baik silakan, tapi perbuatan baik 1000 tidak bisa tutup ini pelanggaran 1. 1000 perbuatan baik tidak bisa tutup 1 dosa. Apalagi 1000 dosa. Dan saya yakin dosa kita lebih dari 1000. Ya, jutaan itu. Karena kalau kita hanya pikir perbuatan saja, ya saya juga berbuat. Ingat, dosa itu bukan hanya berbuat. Berpikir, merasa. Ya, yang tidak kelihatan itu dosa. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Kalau kau hanya kasih Tuhan setengah hati saja, itu sudah dosa tuh. Ya. Nah, bayangkan bahwa itu berarti bahwa bikin perbuatan baik macam apapun tidak bisa tutup pelanggaran. Saya pernah debat dengan satu orang dari sebelah. Lalu dia bilang bahwa nanti kalau mati akan ditimbang. Kalau perbuatan baik lebih berat akan masuk surga. Tapi kalau jahat lebih berat akan masuk neraka. Lalu saya tanya dia, kalau sama berat? Oh, kemana? Dan kalau mau jujur, sebenarnya tidak ada yang sama berat. Kalau kita jujur, kita sadar saya ini jahatnya lebih banyak. Karena ingat ya, berdosa itu bukan hanya berbuat jahat. Berbuat jahat pasti dosa. Tapi tidak berbuat baik juga dosa. Itu Yakobus 4 ayat 17 ya. Barang siapa tahu berbuat baik, tidak melakukannya dosa. Jadi saudara, kalau saya keluar dan saya ketemu orang ini dan saya jahati orang ini, saya berdosa. Tapi sebenarnya daripada saya keluar lalu bikin jahat, lebih baik hari saya tidur saja. Maka saya tidur. Begitu saya tidur sepanjang hari, ada banyak perbuatan baik yang mestinya saya buat kan. Tapi gara-gara tidur, tidak berbuat baik. Itu dosa. Maka waktu tidur, dosa banyak. Itu loh. Nah, ini susah nih kita ya. Nah, kalau dosanya begini banyak, mau tutup pakai apa? Jadi, berbuat jahat dosa, tidak berbuat baik juga dosa. Juga dosa. Nah, dan satu perbuatan baik tidak bisa tutup ini pelanggaran.
Ada orang bilang, mungkinkah kalau kita berbuat dosa, kita akan selamat kalau kita berhenti berdosa, stop dosa? No. Orang berdosa berhenti berdosa tetap masuk neraka. Kenapa begitu? Karena di dalam Alkitab, dosa itu dilihat sebagai hutang di hadapan Allah. Lihat Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kata kesalahan ini dari bahasa asli Alkitab itu opelema. Dan opelema itu artinya hutang. Jadi ampunilah hutang kami. Coba lihat Alkitab bahasa Inggris, King James. And forgive us our debts as we forgive our debtor. Saudara ingat kata debts collector? Penagih hutang kan? Nah itu, debtor, orang berhutang. Debts itu adalah hutang. Maka dosa itu hutang. Maki orang, hutang. Iri hati, hutang. Gosip, hutang. Tidak berdoa, hutang. Hari Minggu, tidak kebaktian, hutang lagi. Berkata tidak jujur, hutang. Janji jam 6 dia masih di tempat tidur. Orang tanya, sudah di mana? On the way. Nah, itu juga hutang gitu. Nah, berapa banyak tuh ya tuh. Ada uang di saku, orang pinjam uang, tidak ada uang. Itu juga dosa itu, utang itu. Ya, jadi bayangkan kita utang berapa banyak. Nah, pertanyaan sekarang gini, kalau dosa itu hutang, bisakah hutang diselesaikan dengan berhenti hutang? Ya, saya tidak punya uang. Saya lihat si bapak ini penampilannya bagus, pasti duitnya banyak. Bapak pinjam 100 juta, bapak kasih. Besok lagi 100 juta, besok lagi sampai 1 miliar. Begitu saya mau pinjam, marahlah si bapak. Pinjam sudah 1 miliar. Pak, jangan marah-marah pak. Saya janji mulai sekarang tobat. Saya tidak pinjam lagi. Beres pak ya, selesai. Masalah selesai kan? Saya tadi utang dan sekarang saya berhenti utang. Tidak bisa. Kenapa? Berhenti hutang itu nomor 2. Nomor 1 tuh bayar dulu utang. Nah, berhenti berdosa itu nomor 2. Nomor 1 tuh bayar dulu utang dosamu. Bayar pakai apa pak? Upah dosa maut. Maka bayarlah pakai nyawamu. Nah kalau saya bayar pakai nyawa dan saya binasa, habis bayar utang binasa, lalu apa? Maka disinilah kita bisa lihat bahwa nggak ada cara manusia meloloskan diri. Mau berbuat baik tidak bisa, mau berhenti berdosa juga tidak bisa. Kalau saudara tahu lagu dari Agustus Top Lady, Rock of Ages, clap for me, padamu batu zaman. Ya, itu ayat 2-nya bilang, rajinku yang sebenar tidak hapuskan cemar, ratapku dan tangisan tidak beri keampunan. Ya, ratapku, tangisanku, rajinku tidak bisa tutup cemar. Kalau begitu orang berdosa ini tidak ada solusinya. Ya, tidak bisa. Kita semua pasti selesai. Nah, ini berita buruk. Ya, tapi sekarang saya mau kasih tahu berita baiknya. Ya, next. Nah, karena tidak ada solusi, maka sekarang dibutuhkan seorang juru selamat. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, maka dibutuhkan yang namanya juru selamat. Nah terus pak, yang jadi juru selamat itu siapa? Juru selamat itu harus punya 2 persyaratan. Syarat pertama juru selamat adalah harus manusia. Kenapa pak? Kan yang berdosa manusia. Jadi juru selamatnya harus manusia. Kedua, juru selamatnya tidak berdosa. Kenapa juru selamat harus tidak berdosa? Karena kalau juru selamat sampai berdosa, juru selamat pun binasa. Ya kan? Dan juru selamat pun tidak selamat. Dengar kata-kata saya baik-baik ini ya. Syarat masuk neraka adalah dosa 1. Kenapa? Upah dosa itu maut. Bukan upah dosa-dosa itu maut. Upah dosa tunggal, singular.
Satu dosa, maut. Jadi kalau sampai juru selamat berdosa satu saja, juru selamatnya masuk neraka. Maka supaya jadi juru selamat harus tidak berdosa, harus suci sempurna. Nah saudara lihat, ini dua syarat ini kelihatannya bertentangan ini ya. Karena kalau mau yang tidak berdosa mestinya bukan manusia. Tapi mau yang manusia, mana bisa ada yang tidak berdosa? Ini dua syarat ini bikin susah. Mari kita coba cari. Dari Sabang sampai Merauke. Ada manusia? Ada. Banyak. Ada yang tidak berdosa? Ada. Dari ujung dunia, kutub utara sampai selatan, tidak ketemu manusia banyak. Yang tidak berdosa, tidak ada. Itu berarti bahwa juru selamat tidak bisa ada dari bawah sini. Karena berdosa semua. Maka kita mesti cari juru selamat dari atas. Siapa juru selamat dari atas? Tuhan Allah. Karena Tuhan tidak berdosa. Masalahnya Tuhan bukan manusia. Ya kan? Ini susah ini. Ingat, juru selamat tujuannya apa? Supaya dia menyelamatkan kita. Menyelamatkan dengan cara apa? Mengganti kita. Apa? Mati. Nah kalau juru selamatnya Tuhan, bagaimana Tuhan bisa mati? Siapa bisa kasih bunuh Tuhan? Supaya bisa mati harus jadi manusia. Nah, di sini ada manusia berdosa semua, di sana ada yang tidak berdosa, hanya bukan manusia. Terus bagaimana supaya menghasilkan manusia tapi tidak berdosa? Bagaimana kalau yang tak berdosa itu jadi manusia? Yaitu Tuhan Allah jadi manusia. Pertama, kalau dia betul-betul manusia, dia harus lahir dari seorang manusia. Karena kalau dia tiba-tiba muncul dari laut, ini manusia jadi-jadian. Tiba-tiba dia muncul dari pohon, itu manusia jadi-jadian. Dia harus manusia sungguh-sungguh. Maka dia harus lahir dari seorang manusia. Itulah sebabnya juru selamat perlu dilahirkan oleh seorang manusia. Yang nantinya kita tahu itu Bunda Maria. Tapi waktu juru selamat jadi manusia, dia nggak boleh stop jadi Tuhan. Karena kalau dia stop jadi Tuhan, nanti berdosa. Ya kan? Jadi dia harus tetap Tuhan. Harus tetap Allah. Nah kalau begitu bagaimana dia jadi Allah? Apakah dia harus berhenti jadi Allah? Tidak bisa. Allah tidak bisa berhenti jadi Allah. Allah tidak bisa pensiun jadi Allah. Jadi tidak ada mantan Allah. Ya kan? Allah itu punya sifat tak berubah. Kalau begitu, Natal itu bukan dia berhenti jadi Allah lalu jadi manusia, bukan. Natal itu adalah dia yang adalah Allah mengambil kemanusiaan, sehingga tadinya sudah Allah, sekarang dia ambil kemanusiaan, berarti Allahnya ada, manusianya sekarang ada, Allah dan manusia. Itulah Natal. Maka kita menyanyi Allah sendiri dalam rupa insan. Nah, Allah dalam rupa insan. Maka dia Allah. Dan maka sekarang saudara, coba saudara lihat ini. Harus manusia dan tidak berdosa ini. Ini saudara nggak dapat di mana-mana ini. Hanya satu orang yang seperti ini. Ya. Next. Nah, Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang disediakan Allah. Nah, sekarang dia manusia. Yes. Tahu dari mana? Lihat Ibrani pasal 2. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, punya darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Berarti dia punya darah dan daging, maka dia sungguh-sungguh manusia. Tapi dia harus tidak berdosa. Ibrani 7 ayat 26. Ya. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang berdosa. Nah, berarti sekarang juru selamat sudah ada kan? Jadi Natal itu penting. Kenapa? Karena satu-satunya juru selamat disediakan bagi dunia. Itulah sebabnya kabar baik dari malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kerjanya juru selamat apa? Menyelamatkan. Apakah menyelamatkan sebegitu saja? Tidak.
Kalau dia mau menyelamatkan, dia harus menanggung hukuman Tuhan Allah itu. Saya berapa bulan yang lalu tuh, waktu saya debat sama Kak Mama itu ya, ada orang yang tanya, Pak, Tuhan itu kan maha kuasa. Kalau dia mau selamatkan manusia, selamatkan saja lah. Pakai repot-repot jadi manusia lagi, naik di atas kayu salib lagi, kok susah amat. Berarti tidak. Harus mati. Kenapa? Karena Tuhan Allah itu maha adil. Harus, orang bersalah harus dihukum. Hukuman harus tetap jalan. Hukuman harus berlaku bagi kamu. Kalau bukan kamu, pengganti kamu. Nah, sekarang misalnya kalau kamu yang berdosa, kamu harus mati. Tapi kalau kamu harus selamat, ya toh, harus penggantimu ini. Maka ini yang harus mati. Maka penebusan bukan peniadaan hukuman. Penebusan itu adalah pengalihan hukuman dari orang berdosa kepada penggantinya. Nah, sekarang Yesus yang mau ganti kan? Nah, tadi hukuman mati itu berapa? 3 kan? Mati rohani, mati jasmani, dan neraka. Kalau Yesus jadi juru selamat, dia harus bayar ini 3. Pertama, mati rohani. Maka dia harus, mati rohani itu terpisah dengan Allah. Maka dia harus mengalami perpisahan dengan Allah. Kapan? Di atas kayu salib. Waktu dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Itu kan perpisahan itu. Allah Bapa meninggalkan dia. Berarti dia sedang menanggung hukuman rohani. Kedua, harus mati jasmani. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mati jasmani. Berarti yang kematian kedua sudah beres. Kematian ketiga itu neraka. Kapan Yesus tanggung neraka? Bukan dengan pergi ke neraka, menanggung neraka di atas kayu salib. Kalau saudara tahu pengakuan iman rasuli, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Descended in inferno dalam bahasa Latinnya, edisi bahasa Inggrisnya, turun ke neraka. Dia menanggung hukuman neraka di atas kayu salib. Salah satu cirinya apa? Saudara lihat cerita orang kaya dan Lazarus ya. Sementara Lazarus di pangkuan Abraham, orang kaya itu, dia bilang, Bapak Abraham suruh Lazarus, aku bawa minum, aku menderita kehausan di sini. Di neraka dia haus. Tapi di atas kayu salib Yesus bilang, aku haus. Berarti dia sedang menanggung neraka. Ada 3 ini. Rohani sudah, jasmani sudah, neraka sudah. Setelah sudah, baru dia berteriak, tetelestai, sudah genap, sudah selesai. Artinya apa? Semua hutang dosa kita dibayar lunas. Ya, coba next. Yohanes 19 ayat 6 itu. Setelah Yesaya 53, lalu Yohanes 19, dia berkata, sudah selesai. Apa yang selesai? Hutang. Lihat Kolose pasal 2. Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu dia ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dia bilang sudah selesai, sudah lunas. Itu setiap kali saya baca itu kalimat itu saya bersyukur, karena seandainya Tuhan Yesus bilang di atas kayu hampir selesai, atau sebagian besar telah selesai, sebagian besar telah selesai dan saya harus menanggung sebagian kecilnya, saya juga tetap tidak selamat, karena syarat masuk neraka itu 1. Tapi bersyukurnya Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Berarti hutang dosa dibayar semua kan? Nah, hutang dosa sudah dibayar semua. Maka saudara-saudara, kalau hutang dosa sudah bayar semua, dan hanya Yesus yang bisa lakukan ini. Ya, itulah sebabnya di dalam Kisah pasal 4 ayat 12 dibilang apa? Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. 1 Yohanes pasal 5. Inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ya, terakhir, keselamatan manusia sekarang bergantung pada imannya kepada Yesus Kristus satu-satunya.
juru selamat itu. Ya, kalau percaya, kamu selamat. Tidak percaya, tanggung sendiri. Sekarang ada juru selamat nih ya, yang memikul dosa. Kamu tinggal pilih mau tanggung sendiri atau ditanggung juru selamat. Kan tinggal pilihan itu aja. Saya ditanya oleh orang agama lain, dia bilang di komentari, Kristen tuh kok kenapa punya mental harap gampang ya? Semua harus Yesus, semua harus Yesus. Kalau kami untuk selamat tidak perlu gantung orang lain, berjuang sendiri, berusaha sendiri. Tapi orang Kristen kok gantungnya sama Yesus? Kalian tuh mentalnya mental harap gampang. Saya bilang begini, kalau untuk hal yang saya bisa lakukan, terus saya hanya berharap pada orang lain, itu namanya mental harap gampang. Tapi untuk hal yang mustahil saya lakukan, bergantung pada orang lain yang lebih kuat, itu bukan harap gampang. Itu tahu diri. Oke, contoh. Kalau saya sebenarnya sehat-sehat, bisa bangun dan ambil makan, tapi karena malas di tempat tidur, tolong ambilin dong. Nah, itu namanya mental harap gampang. Tapi kalau kita semua harus menyeberang lautan Atlantik, pilih dua, berenang sendiri atau ada kapal yang gratis ini. Oh, pilih mana? Kita harus berusaha dengan dia. Ayo, berenang sudah. Itu 10 meter kau tewas. Tapi karena saya sadar menyeberang lautan Atlantik ini mustahil saya lakukan, mumpung ada kapal gratis lagi, yang naik kapal itu bukan harap gampang, itu namanya tahu diri. Lu yang tidak tahu diri mau selamat dengan usaha sendiri. Tidak. Itulah sebabnya sekarang bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tapi iman. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang terkenal itu. Ya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang tidak percaya binasa. Nah, Natal itu adalah saat di mana juru selamat dihadirkan. Kau mau percaya dia, kau tidak binasa. Kalau kau tidak percaya, binasa. Nah, bagaimana reaksi kita kalau Natal sudah terjadi? Reaksi kita harus beriman. Dalam bahasa simbolisnya adalah, bahasa kiasannya adalah, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, itu sebenarnya intinya. Artinya kalau Natal terjadi dan kita mau percaya, kepergian ke Bethlehem itu perjalanan iman. Kenapa? Malaikat datang bilang, hari ini telah lahir bagimu, pertama, juru selamat, kedua, Kristus, ketiga, Tuhan di kota Daud. Juru selamat, Kristus, Tuhan. Tahu-tahu mereka pergi lihat di kandang itu, ada bayi kecil di tempat binatang. Saudara, butuh iman yang besar untuk percaya ini bayi kecil ini adalah juru selamat. Butuh iman yang besar untuk percaya bahwa ini bayi mungil ini Mesias yang dijanjikan dari zaman-zaman Abraham, Yesaya, Yeremia, Mika dan sebagainya. Dan lebih aneh lagi, butuh iman yang lebih besar untuk percaya bayi mungil ini adalah Tuhan. Tapi justru iman seperti itulah yang akhirnya menyelamatkan. Karena itu kita orang Kristen semua, ya, tapi saya harus akui bahwa banyak orang Kristen hanya karena KTP-nya Kristen. Kebetulan dia lahir dalam keluarga Kristen. Tapi kalau saudara tidak pernah menyambut Yesus sungguh-sungguh di hatinya sebagai juru selamat, saudara juga tidak selamat. Itulah sebabnya, mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Artinya, marilah buka hati kita untuk percaya kepada berita Injil seperti para malaikat yang disampaikan oleh para malaikat, para gembala itu, para malaikat pada para gembala itu. Mereka percaya. Maka merayakan Natal harus memastikan bahwa juru selamat juga lahir di hati kita. Terima Yesus itu tidak perlu ulang-ulang, satu kali saja. Jadi kalau saudara sudah pernah terima Yesus dulu, ya sudah. Karena sekali Yesus masuk ke dalam hidup kita, dia bertahta di sini. Ya. Tapi kalau belum, masih kosong, saudara perlu buka hati untuk terima Yesus sebagai juru selamat. Dengan bahasa kiasan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bikin apa di sana?
Kalau kita percaya. Bikin apa? Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mendengar sesuatu yang sangat-sangat penting. Kami orang berdosa harus dihukum oleh Allah. Tidak ada cara meloloskan diri, tapi Tuhan sediakan juru selamat. Juru selamat itu membayar hutang dosa kami sampai tuntas, selesai di atas kayu salib. Dan untuk diselamatkan, kami cukup bergantung dan beriman, bukan karena perbuatan kami, tapi semata-mata iman terhadap anugerah. Seperti yang dikatakan firman-Mu, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk malam Natal yang sangat berharga ini. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Berkati.